Aku mau kasih makan ikanku. Langsung dimakan. Lagi lapar ya? Kamu lagi lapar ya? Makannya banyak ya ikan. Biar kamu tumbuh sehat. Yeay, langsung dimakan. Lapar ya? Wah, langsung udah habis. Banyak banget makannya, tiap kali dikasih makan langsung habis. Habis lagi. Yang ini juga, ya ampun. Laparan ya? Habis berjemur. Yang ini makannya banyak banget nih. Habis terus. Halo anak-anak. Anak-anak Big-Kids, apa kabar? Hari ini kegiatan Miss tadi habis jemur ikan. Habis itu Miss kasih makan nih ikan-ikannya Miss. Iya, Miss punya 4 ikan di sini. Tuh lihat, ikan cupang cakep-cakep kan? Sejak PPKM kita jadi piara ikan deh. Kita jadi merawat ikan supaya nggak bosan di rumah, ya kan? Siapa di sini yang punya ikan? Ayo angkat tangannya. Oh, banyak ya yang punya ikan. Iya, pasti banyak dari antara kalian yang punya ikan juga, yang suka ikan juga. Lihat nih ikannya Miss. Yang ini apalagi tuh, lihat tuh makannya udah habis lagi nih. Tiap kali Miss kasih makan, tuh lihat nggak? Langsung dimakan sama dia. Makannya banyak banget. Habis terus. Oh, yang ini juga nih nunggu-nunggu makanan. Wah, tuh lihat mereka makannya banyak banget. Ya, makan ya ikan-ikanku supaya kamu tumbuh sehat dan semakin besar. Nah, ngomong-ngomong soal ikan nih, Miss jadi ingat ada seorang nabi Tuhan yang pernah masuk ke dalam perut ikan. Oh, rasanya kayak apa ya? Serem nggak? Ya pasti serem lah. Kenapa tuh? Nabi Tuhan kok bisa masuk ke dalam perut ikan? Siapa di sini yang mau masuk ke dalam perut ikan? Nggak ada ya pasti ya. Setiap kita pasti nggak mau masuk ke dalam perut ikan. Nggak enak, mending ikan yang masuk ke dalam perut kita. Kita makan ikan, bener kan? Sehat kan? Dan banyak proteinnya, membuat tubuh kita kuat dan sehat. Tapi kalau kita masuk dalam perut ikan, nggak mau Miss, sama Miss juga nggak mau. Nah, tapi Nabi Tuhan ini, karena dia tidak taat sama Tuhan, oleh sebab itu dia masuk ke dalam perut ikan. Miss akan bacakan cerita ini kepada kalian. Tuh, ya benar, Yunus dan ikan besar. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Semuanya duduk diam ya, duduk yang manis. Dengarkan cerita Yunus dan perut dan ikan besar. Yunus dan ikan besar. Yunus adalah seorang nabi. Ketika Allah berbicara, Yunus mendengarkan. Lalu Yunus menyampaikan pesan Allah kepada orang lain. Suatu hari Allah meminta Yunus untuk melakukan sesuatu. Pergilah ke Niniwe. Penduduk kota itu telah berbuat jahat. Katakan pada mereka, Allah sudah tahu betapa buruknya perbuatan mereka. Yunus tidak menyukai hal itu.
dalam hati. Aku tidak mau pergi. Yunus tahu jalan ke Niniwe, tapi Yunus pergi ke arah lain, ke kota Yafo. Di pelabuhan ada sebuah kapal yang siap berlayar ke Spanyol. Aku akan ke sana, seru Yunus. Yunus membayar ongkos perjalanan dan naik ke kapal itu. Malam itu terjadilah badai besar. Angin menderu, biur, ombak mendebur-debur. Tolong, kita bisa tenggelam, teriak para awak kapal. Tolong, tolong. Nahkoda mendapati Yunus sedang tertidur pulas. Bangun dan berdoalah, perintah nahkoda. Mintalah pada Allahmu untuk menyelamatkan kita. Semua awak kapal berdoa, tapi badai semakin ganas. Allah yang Maha Kuasa marah pada salah satu dari kita. Ayo kita membuang undi untuk menentukan siapa yang bersalah, kata seorang awak kapal. Ternyata nama Yunus yang keluar. Maafkan aku, kata Yunus. Aku memang lari dari Allah. Lemparlah aku ke dalam laut. Para awak kapal mencoba mendayung kapal ke daratan, tetapi usaha mereka sia-sia. Mereka berseru kepada Allah. Allah, dimanapun Engkau berada, maafkan kami. Tolong jangan hukum kami. Mereka lalu mengangkat Yunus dan melemparkannya ke laut. Biur! Kapal kecil itu lalu berlayar pergi dengan tenang. Yunus tenggelam di antara rumput laut dan ikan-ikan. Kemudian tiba-tiba gelap. Apa itu? Oh, seru Yunus. Kukira ajalku telah tiba. Tapi tiba-tiba aku tidak tenggelam lagi. Kurasa aku telah ditelan ikan besar. Ini pastilah mujizat. Jadi sebaiknya aku berdoa. Yunus mulai berdoa. Terima kasih Allah karena telah menyelamatkanku. Aku sangat menyesal. Tolong selamatkan aku dan aku akan menaati perintahmu. Yunus menunggu dan terus menunggu. Kemudian 3 hari kemudian Yunus merasa dirinya terlempar keluar. Tolong, teriaknya. Ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Pluk. Yunus segera pergi ke Niniwe. Dan Yunus berkata, dengarkan, hai penduduk Niniwe, teriak Yunus. Allah berfirman, kalian telah berbuat jahat. Dalam waktu 40 hari, Allah akan menghancurkan kota ini. Oh tidak, seru penduduk Niniwe. Bagaimana ini? Oh tidak, tolonglah kami. Raja Niniwe mengumpulkan seluruh penduduk Niniwe. Dengarkan semuanya, seru raja. Kita harus menunjukkan penyesalan kita kepada Allah. Kita semua harus berpuasa dan mengenakan kain kabung. Semua orang harus berdoa kepada Allah. Yang terpenting, kita semua harus berhenti berbuat jahat. Dengan begitu, barangkali Allah akan mengampuni kita. Aku senang, kata Allah. Kurasa aku akan mengampuni mereka. Yunus marah mendengar perkataan Allah. Aku tahu Engkau akan mengampuni mereka, kata Yunus. Itulah yang kukhawatirkan. Yunus pergi meninggalkan Niniwe dengan marah. Lalu ia duduk di suatu tempat. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi kepada kota Niniwe kemudian. Matahari bersinar terik di sana. Panas sekali di sini, kata Yunus dalam hati. Aku harus membuat tempat berteduh. Yunus bekerja sepanjang hari. Tempatnya berteduh bagus, tapi Yunus tetap merasa kepanasan. Kuharap ada sedikit bayangan, kata Yunus. Oh, lihat tanaman itu. Tanaman itu tumbuh di depan mataku. Yunus melihat tanaman yang tumbuh di sekeliling tempat ia berteduh.
Ia melihat daun-daun itu terbuka. Tanaman itu menjadi besar dan memberi keteduhan di tempat itu. Wah, bagus sekali, kata Yunus. Mungkin segala sesuatunya tidak seburuk yang kubayangkan. Keesokan harinya, Yunus mendengar suara kraus, 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 kraus. Oh, seekor ulat datang dan mengunyah batang serta dedaunan. Dalam waktu singkat, tanaman itu mati. Tanamanku yang malang, seru Yunus. Sekarang aku tidak punya tempat berteduh saat matahari bersinar terik. Hari menjadi semakin panas, panas sekali di sini. Aku harap aku mati saja, kata Yunus. Lalu Yunus mendengar Allah berbicara. Mengapa kamu marah karena tanaman itu, Yunus? Akulah yang menumbuhkan tanaman itu untukmu. Kamu tidak berbuat apa-apa, tapi kamu merasa sedih. Benar, aku merasa sedih, kata Yunus. Aku yang menciptakan orang-orang Niniwe, kata Allah. Ada ribuan orang, orang dewasa, anak-anak, dan semua ternak mereka. Aku menyayangi mereka semua. Karena itu, aku akan mengampuni mereka. The end. Demikianlah cerita Yunus dan ikan besar. Nah, setelah kita mendengar cerita Yunus, bagaimana pendapat teman-teman semua? Coba kasih pendapatnya. Apakah Yunus seorang yang taat? Ayo, siapa yang bilang Yunus taat? Siapa yang bilang Yunus nggak taat? Angkat tangannya. Iya, bener. Yunus pertamanya dia nggak taat ya. Disuruh pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke tempat lain, ya kan? Nah, itu berarti Yunus tidak taat. Lalu, coba, apakah Yunus taat dengan sukacita? Enggak kan? Yunus mengeluh, menggerutu. Tuhan, kan bener kan? Tuhan udah suruh aku ngomong sama bangsa Niniwe. Tapi habis itu Tuhan malah mengampuni bangsa Niniwe. Loh, justru memang kan Tuhan mengasihi bangsa Niniwe. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Yunus untuk datang ke Niniwe agar memperingatkan orang-orang Niniwe, agar orang Niniwe tidak menjadi binasa. Karena itulah yang menjadi hati Bapa, hatinya Tuhan. Tuhan ingin semua kita selamat. Tuhan ingin semua kita ada dalam keselamatan yang abadi. Nah, oleh sebab itu Yunus tidak taat dengan sukacita, tapi Yunus menggerutu. Yunus mungkin waktu itu belum ngerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya kan? Nah, coba lagi Miss mau tanya lagi, apakah Yunus taat dengan segera? Enggak ya, makanya Yunus lari. Oke, Yunus lari dan akhirnya dibuang di perut ikan, ya kan? Coba kalau Yunus taat dengan segera, waktu Tuhan ngomong Yunus, Yunus pergilah ke Niniwe, langsung Yunus, yes God, pasti Yunus nggak akan masuk ke perut ikan, betul kan? Yuk, sekarang Miss mau ajak kita nyanyi yuk. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, make them very glad. Listen to the word they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. Nah, jadi siapa aja yang harus kita obey? Siapa aja yang harus kita taati? Minggu lalu kan Miss Lenta udah ngajarin kan siapa aja yang harus kita taati. Ayo siapa aja coba? Orang tua, betul sekali. Kalau di rumah kita harus taat sama orang tua. Ketika orang tua kita minta, misalkan nih kita lagi main game, terus disuruh sama mama atau papa, ayo cepetan mandi. Apa yang kita lakukan? Apakah kita taat
dengan segera, dengan sukacita? Pasti ya, pasti taat dengan segera, dan dengan sukacita. Amin. Yuk kita nyanyi lagi. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, make them very glad. Listen to the word they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. Nah, siapa lagi? Siapa lagi yang menjadi otoritas kita? Ada yang bisa jawab? Kalau di sekolah, coba kalau di sekolah siapa yang jadi otoritas kita? Guru, betul sekali. Ketika ada di sekolah, kita pun harus taat apa yang menjadi perintah dari Bapak dan Ibu guru. Karena merekalah yang menjadi perlindungan kita, merekalah yang melindungi kita selama kita ada di sekolah. Nih, huruf O-nya nih, seperti melindungi, ya kan? Otoritas itu seperti payung yang akan melindungi kita dari hujan, dari bahaya. Oleh sebab itu kita harus taat. Coba katakan, aku mau taat dengan segera dan dengan sukacita. Sekali lagi, aku mau taat dengan segera dan dengan sukacita. Yuk kita nyanyi lagi ya, sekali lagi. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakannya Miss ya. Oke? Udah bisa kan gerakannya? Udah bisa kan lagu ini? O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, make them very glad. Listen to the word they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, obey your teachers too. O-B-E-Y, make them very glad. Listen to the word they say. Obey your teachers every day. O-B-E-Y, obey your teachers too. Yeay. Jadi jangan lupa taati orang tuamu ketika ada di rumah dan taati gurumu ketika kamu ada di sekolah. Karena merekalah otoritas yang berjaga-jaga atas hidupmu. Ketika kita taat dengan sukacita dan dengan segera, itu justru akan menjadi pelindung buat kita. Itu justru akan menyelamatkan kita, tidak membuat kita masuk ke dalam perut ikan, ya kan? Seperti Yunus tadi. Yuk, Miss ajak kita berdoa yuk bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa di sini yang mau taat? Boleh angkat tangannya yang satu, dan yang satu lagi taruh tangannya di atas dada. Siapa yang mau taat, ikuti kata-kata Miss dalam berdoa ya. Tuhan Yesus, tolong aku supaya aku menjadi anak yang taat kepada Engkau dan kepada setiap otoritasku. Aku mau taat dengan sukacita dan dengan segera. Tolong aku Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar roh seorang anak terimpartasi saat ini juga. Roh seorang anak seperti Yesus mentaati Bapa, bahkan sampai taat sampai mati. Oh, demikian juga kehidupan kami. Roh seorang anak yang taat itu ada di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, kami mau taat dengan segera, kami mau taat dengan sukacita terhadap otoritas yang Tuhan taruh di atas kami. Kami percaya mereka lah
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat orang tua kami. Terima kasih buat guru kami. Terima kasih buat otoritas, bahkan otoritas pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, dan semua jajaran pemerintahannya. Terima kasih buat mereka yang terus berjaga-jaga bagi hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, setiap anak-anakmu akan menjadi anak yang taat, akan menjadi anak yang taat. Mereka akan terus melakukan ketaatan dengan penuh sukacita, dengan segera. Oh, tidak ada lagi menunda-nunda, tidak ada lagi yang terus rebel, yang terus berontak. Oh, semua pemberontakan diberhentikan, berhenti saat ini juga. Yang ada adalah taat mutlak, taat mutlak, taat dengan sukacita, dan taat dengan segera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, repasyakata bakara brakan cerebra sekete rata labrakan cerebra syakata kakak. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus memampukan kami untuk kami menjadi anak yang taat dengan sukacita dan dengan segera. Kami melakukannya semuanya, semua tugas yang Tuhan berikan kepada kami, yang otoritas kami berikan kepada kami. Kami mau melakukannya sampai selesai. Apapun tugas yang diberikan kepada kami mau pastikan, kami mau melakukannya sampai selesai dan terus dengan sukacita, dengan segera. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau menjadi anak yang taat, anak yang setia kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Oh yes Lord, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ayo semuanya kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita angkat tangan kita dan kita taruh satu tangan kita di dada kita. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan kesungguhan hatimu, dengan sepenuh hatimu. Jadikan setiap kata-kata yang ada di dalam lagu ini sebagai doa yang kau naikkan di hadapan Bapa. Oh yes Lord, kami mau selalu memiliki, selalu kau pandang sebagai anak yang indah Tuhan. Dia indah di matamu, indah di pandanganmu Bapa. Yes, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
tugas kami, apapun yang menjadi perintah dari otoritas kami akan dapat melakukannya sampai selesai dengan sukacita dan dengan segera. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari katakan amin. Ore, tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Jangan lupa terus baca firman setiap hari dan terus taat dengan setia, dengan sukacita dan dengan segera. Amin. Sampai jumpa.